Hai, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Mi Cooking. Di video kali ini lagi-lagi aku membuat roti abon, dan resep roti abon kali ini aku buat dengan resep yang berbeda, namun hasilnya tetap lembut dan juga enak. Jadi tonton terus videonya ya, jangan di skip. Sebelum lanjut, klik tombol subscribe dan bunyikan tanda loncengnya. Seperti biasa, siapkan satu buah wadah, tambahkan tepung terigu sebanyak 350 gram. Gunakan tepung terigu protein tinggi, untuk mereknya boleh pakai apa saja. Kemudian ragi instan 1 sendok makan, pastikan menggunakan ragi yang masih aktif. Kemudian gula pasir sebanyak 1 sendok makan, jangan terlalu banyak karena nanti kita akan pakai susu kental manis. Kemudian aduk seluruh bahan keringnya hingga tercampur merata. Untuk bahan cair, saya pakai 165 ml susu cair, ditambah 3 sendok makan susu kental manis. Namun kalau tidak menggunakan susu kental manis, berarti gulanya nanti ditambah hingga menjadi 3 sendok makan. Lanjut 2 butir kuning telur. Aduk seluruh bahan cair hingga tercampur. Setelah itu tuang ke dalam bahan-bahan kering yang sudah disiapkan dalam wadah tadi. Setelah seluruh bahan masuk ke dalam wadah, campurkan semua bahan hingga membentuk adonan dengan cara dimixer dengan menggunakan speed rendah sampai adonan setengah kalis. Ketika adonan masih terasa padat dan berat, bisa ditambahkan sedikit air. Namun kalau adonan sudah pas, langsung saja kita masukkan margarin. Untuk margarin saya selalu tekankan agar menggunakan margarin yang sudah ada kandungan butternya, karena penggunaan margarin biasa saja hasilnya kurang maksimal, dan saat roti sudah mulai dingin biasanya tidak lembut lagi saat dimakan. Untuk jenis margarin, bisa kalian pakai merek Royal Palmia Butter Margarin dan juga Blue Band Cake and Cookie. Banyak kok dijual minimarket terdekat yang ukuran saset dan harganya cukup terjangkau. Jika saat awal di mixer sulit untuk mengumpulkan adonan, bisa dibantu dengan spatula agar adonan bisa ke tengah. Setelah itu mixer kembali sampai adonan benar-benar kalis elastis. Tandanya yang pertama, adonan terlihat mengkilap dan mulus. Yang kedua, adonan tidak lengket di tangan, bisa dirasakan ketika disentuh atau terlihat bagian dasar wadah terlihat bersih. Dan yang terakhir yaitu ketika ditarik tidak mudah robek dan bahkan bisa tampak sedikit transparan. Karena adonan sudah kalis elastis, itu artinya gluten telah terbentuk secara sempurna, yang menandakan adonan siap untuk di-proofing. Tuang sedikit minyak dalam wadah agar nanti tidak lengket saat di-proofing. Kemudian tutup dengan plastik atau kain untuk menjaga agar adonan tidak kering. Setelah itu di-proofing hingga mengembang 2 kali lipat tergantung suhu ruangan, bisa lebih cepat atau lebih lambat. Kempeskan adonan cukup menggunakan kepalan tangan seperti ini. Pukul secara perlahan ke arah adonan hingga kempes. Kemudian uleni sebentar hingga seluruh udara bisa keluar dari adonan. Keluarkan adonan dari wadah. Kemudian siapkan alas kerja, jangan lupa taburi dengan sedikit tepung dan letakkan adonan di atas tepung tersebut. Bagi adonan menjadi beberapa bagian, saya bagi menjadi 4 bagian yang sama rata. Rounding adonan agar permukaannya nampak halus. Selain itu bisa mengoptimalkan fungsi ragi agar mengembang dengan sempurna. Untuk cara membulatkan atau meronding, bisa ikuti saya di video ini. Tutup kembali adonan dengan plastik atau kain, kemudian istirahatkan sebentar. Sementara kita menunggu adonan, kita siapkan bahan isian. Masukkan 1 sendok makan margarin, 2 sendok makan mayones,
Kalian bisa pakai mayones tanpa rasa. Untuk di sini saya pakai mayones rasa pedas. Kemudian tambahkan 2 sendok makan susu cair. Untuk perbandingannya saya pakai 1:2:1. Aduk merata, kemudian sisihkan sebentar. Nah, sekarang saatnya kita membentuk adonan. Ambil satu bagian adonan yang paling pertama dilonding, kemudian pipihkan menggunakan rolling pin yang ketebalannya kira-kira 3 mili. Kemudian dipipihkan membentuk persegi panjang seperti ini. Setelah itu, oleskan dengan mayones yang sudah kita buat tadi. Kemudian taburkan dengan topping abon yang sudah kita siapkan. Beri sebanyak-banyaknya sesuai selera kalian. Jika sudah, gulung adonan hingga seluruh gulungannya habis. Jangan lupa bagian ujungnya disisakan dan dipipihkan agar nanti bisa lengket dan tidak mudah lepas saat dipanggang. Potong adonan menjadi beberapa bagian. Di sini saya bagi menjadi 8 bagian. Ikuti langkah dan step-step yang saya lakukan di video ini. Setelah selesai, tata di loyang. Di sini saya menggunakan loyang ukuran 24 x 24 cm dan ini ukurannya sangat pas dengan resep yang saya gunakan. Setelah selesai, kemudian adonan ini kita tutup kembali dengan plastik dan diistirahatkan selama kurang lebih 1 jam atau sampai adonan mengembang 2 kali lipat. Sambil menunggu adonan mengembang, siapkan 1 butir kuning telur, kemudian tambahkan 25 ml susu cair, aduk sampai merata. Bisa dikocok dengan kuas yang akan kita pakai nanti atau bisa menggunakan sendok. Dan setelah adonan mengembang, langsung saja kita oleskan dengan olesan yang sudah kita buat tadi. Jangan lupa dioleskan secara merata ke seluruh permukaan adonan agar hasilnya nanti setelah dipanggang kelihatan mengkilap. Dan taburkan sedikit irisan cabai dan juga irisan daun bawang. Taburkan sampai rata, kemudian panggang selama kurang lebih 35 menit. Saya pakai oven tangkring. Setelah matang, biar makin kinclong, oleskan dengan margarin selagi masih panas agar margarinnya mudah meleleh. Nah, ini dia roti gulung abonnya. Sangat mudah kan membuatnya, namun hasilnya tetap lembut dan juga enak banget. Sangat cocok untuk sarapan, apalagi ditemani teh atau kopi. Selamat mencoba, semoga berhasil ya. Dan jangan lupa nantikan juga video selanjutnya. Terima kasih, assalamualaikum.